Sholat ini merupakan salah satu rukun Islam. Dan sholat ini merupakan imaduddin. Sholat ini merupakan tiangnya agama. Jadi jangan sekali-kali kita permainkan kita punya sholat, atau kita melakukan sholat tidak sesuai aturannya. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana yang muktamad khususnya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, karena itu perhatikan sekali lagi semua, kalau kita bicara tentang sholat, tentu sholat ada rukunnya, sholat ada sunnah ab'adnya, dan sholat ada sunnah hay'ahnya. Nah, kalau kita bicara tentang rukun, tentu tidak boleh tidak, rukun itu harus kita kerjakan. Jadi kalau kita sholat meninggalkan rukun, maka sholat kita tidak sah. Dan kalau kita masih ada di dalam sholat, belum selesai, kemudian kita menyadari ada rukun yang tertinggal, maka rukun yang tertinggal itu tetap harus kita kejar. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Contoh, begitu kita sholat di tahiyat yang terakhir, kemudian kita teringat, yakin bahwa tadi di rakaat kedua kita tidak baca suratul Fatihah, tapi kita langsung membaca surat. Maka sebelum kita salam, kita masih ada dalam sholat kita, maka rakaat kedua kita tidak sah. Lalu bagaimana solusinya? Kita berdiri, berarti kalau rakaat kedua dihitung tidak sah, kita baru berapa rakaat sholat? Baru 3. Kalau rakaat kedua kita katakan kita sholat isya yang 4 rakaat. Begitu kita tahiyat terakhir, ingat rakaat kedua ini kita tidak baca suratul Fatihah, maka rakaat kedua kita dianggap tidak sah, berarti kita baru sholat 3 rakaat. Maka kita ganti, kita harus segera berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Oh, tadi saya lupa tuh, nggak baca Fatihah. Udah, nanti saya sujud sahwi sebelum salam. Nggak bisa. Kalau rukun nggak bisa. Rukun harus dibayar dulu, baru nanti ditambah dengan sujud sahwi. Itu rukun. Nah, kalau sunnah ab'ad, seperti apa sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad seperti tahiyat yang pertama, itu sunnah ab'ad. Nah, seperti lagi membaca kunut dalam sholat subuh, itu sunnah ab'ad. Nah, kalau kita terlupa dari sunnah ab'ad, tidak usah dikejar. Oh, tadi lupa rakaat kedua kita tidak tahiyat yang pertama, apa-apa. Sholat kita tetap sah. Tapi nanti sebelum kita salam, kita sujud sahwi. Jadi kalau sunnah ab'ad nggak usah dikejar. Begitu juga kunut. Oh, tadi lupa saya nggak kunut barusan. Nah, kita sudah sujud atau sudah duduk, nggak usah dikejar lagi. Tinggalkan saja. Kalau udah terlanjur ditinggal. Kalau sudah terlanjur kita lupa, tinggalkan saja. Tapi nanti sebelum kita salam, kita melakukan sujud sahwi. Jadi beda tuh. Ada rukun, ada sunnah ab'ad. Nah, sedangkan sunnah hay'ah, andai kata kita terlupa, nah kita tidak merusak kita punya sholat. Dan tidak juga perlu diganti dengan sujud sahwi. Artinya kalau kita sudah tinggalkan itu yang namanya sunnah hay'at, kita tidak mendapatkan fadilahnya. Tapi tidak merusak sholat. Sholat kita sunnah hay'at banyak sekali. Nah, sunnah hay'at ini dalam sholat banyak sekali. Nah, seperti apa? Seperti takbir-takbir yang kita lakukan dalam sholat kecuali takbiratul ihram. Nah, seperti juga zikir-zikir yang kita baca dalam ruku, dalam sujud. Nah, itu semua merupakan sunnah hay'at. Yang andai kata kita lupa, kita tidak baca, nah itu tidak merusak sholat kita dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang apa itu rukun sholat, apa itu sunnah hay'at, apa itu sunnah ab'ad. Akan terlalu panjang. Langsung saja kita kepada al-fiqhut tatbiqi. Kita langsung kepada fikih praktek sehari-hari. Jadi saya ambil yang penting-penting saja. Perhatikan. Jadi kalau kita hendak melaksanakan sholat,
kita harus sepenuhnya melakukan takbiratul ihram itu menghadap ke kiblat. Kalau ada yang melakukan takbiratul ihram sebagiannya tidak menghadap ke kiblat, maka takbiratul ihramnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Saya kasih contoh. Imam mau sholat menghadap ke kiblat. Kemudian dia merapikan shaf. Tahu sufuf. Tahu wa'tadil. Ayo luruskan. Tahu-tahu imam belum menghadap ke kiblat, udah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya mau tanya, ada gak bagian takbiratul ihram yang dia nggak menghadap ke kiblat? Tidak sah. Kalau mau takbiratul ihram sepenuhnya seluruh badan kita menghadap ke kiblat. Jadi sebelum badan kita menghadap kiblat tidak ada takbiratul ihram. Baik. Nah, rukun sholat yang terpenting dan pertama adalah niat. Niat yang ditancapkan dalam hati kita tatkala kita melakukan takbiratul ihram. Jadi waktu Anda mengatakan usolli fardul isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saat Anda mengucapkan niat tadi, Anda belum niat. At-talaffuz bin niyah dalam Syafi'i melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab. Disukai dan dianjurkan. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala tathbitin niyah. Untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Artinya niat itu di hati, bukan di mulut. Niat itu adanya di dalam hati kita, bukan di mulut. Yang kita ucapkan saat kita talaffuz bin niyah, itu kita belum masuk ke dalam niat. Belum. Kapan kita masuk ke dalam niat? Begitu kita baca Allahu Akbar. Itu dari mulai huruf alif, Allahu Akbar. Dari mulai alif sampai huruf ro. Allahu Akbar. Masa waktu kita baca Allahu Akbar dari alif sampai huruf ro, itulah masa untuk kita menancapkan niat di dalam hati. Nah, cara nancapin niatnya apa? Jangan Anda rancu. Jangan lagi Allah. Begitu kita baca Allahu Akbar, hati kita sibuk. Usolli fardul maghrib salah rakaatin. Enggak begitu, saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi begitu kita baca Allahu Akbar, kita melakukan istihdaril qalb fis shalah. Kita menghadirkan hati kita di dalam sholat. Hati kita, akal pikiran kita hadirkan, kita sadarkan, kita insafi bahwa kita masuk dalam sholat. Itu namanya penancapan niat. Minimal dalam penancapan niat ada 3 unsur yang kita mesti ingat. Pertama, penancapan ikrar bahwa kita akan melaksanakan sholat. Kalau dalam bahasa Arabnya usolli. Yang kedua, menyebut jenis sholatnya. Fardu atau sunnah. Yang ketiga, menyebut nama sholatnya. Ini 3 yang penting. Kita nggak talaffuz bin niyah, saudara, memang nggak apa-apa. Tanpa talaffuz bin niyah bisa sah. Tapi ingat, tolong kalau yang namanya kita menghadirkan hati untuk menancapkan niat, itu tidak ada perbedaan pendapat di antara semua ulama dan semua madhab. Wajib an-niyah mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat ada di hati. Sama dengan tadi kita niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan di mulut aja, tancapin di hati. Hadirkan hati kita, hati, akal pikiran, tancapin niat. Besok kita puasa. Nah, kalau dalam puasa kita niatnya waktunya leluasa, luas. Saudara, sepanjang malam. Tapi kalau sholat enggak.
Sholat waktu tancap niat kita saat takbiratul ihram. Dari mulai huruf alif sampai huruf ro. Allahu Akbar. Nah, jadi tancapkan niat di dalam hati kita. Masa menancapkan niat dalam sholat, saudara, dari mulai alif sampai ro. Allahu Akbar. Makanya kenapa kalau orang sholat, takbiratul ihramnya suka dia panjangkan, saudara. Supaya dia punya cukup waktu menancapkan niat. Kalau dia cuman Allahu Akbar. Kalau dia nggak ahli menancapkan niat, jangan-jangan niatnya belum ditancapkan di hatinya ya ikhwan. Tapi kalau dia serius, menghadap kiblat, dia menghadirkan hatinya, menghadirkan akal pikirannya. Allahu Akbar. Insya Allah dalam waktu yang sedemikian dengan tenang, dia bisa menancapkan niat dalam hatinya dengan tenang juga. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Itu persoalan niat. Tolong diperhatikan. Dan ingat yang kedua yang tadi saya sampaikan. Itu dilakukan seluruh badan kita menghadap ke kiblat. Belum menghadap kiblat, jangan kita takbiratul ihram. Yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Masih kita bicara soal takbiratul ihram. Waktu kita berdiri mau sholat, kaki jangan terlalu direnggangkan. Enggak, dalam mazhab Syafi'i enggak ada ajaran begini, saudara. Dan kaki juga jangan terlalu rapatkan. Tapi biasa saja, diri normal. Diri normal seperti ini menghadap ke kiblat. Nah, kalau kita sholat berjamaah, yang diluruskan itu bukan ujung jari. Yang diluruskan itu adalah tumit. Kalau tumit Anda ada di garis belakang, ini soft, ini sudah dibuat garisnya nih. Kalau kita takbiratul ihram. Yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Masih kita bicara soal takbiratul ihram. Waktu kita berdiri mau sholat, kaki jangan terlalu direnggangkan. Enggak, dalam mazhab Syafi'i enggak ada ajaran begini, saudara. Dan kaki juga jangan terlalu rapatkan. Tapi biasa saja, diri normal. Diri normal seperti ini menghadap ke kiblat. Nah, kalau kita sholat berjamaah, yang diluruskan itu bukan ujung jari. Yang diluruskan itu adalah tumit. Kalau tumit Anda ada di garis belakang, ini soft, ini sudah dibuat garisnya nih. Kalau tumit Anda ada di belakang perkis seperti ini, maka soft pasti akan lurus. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa tumit ukurannya? Kenapa bukan ujung jari? Sebab panjang kaki orang berbeda-beda. Yang anak kecil, yang orang dewasa, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, beda panjangnya. Dia punya kaki. Jadi kalau ujung jari yang kita pakai tidak akan lurus. Tapi kalau tumit yang kita pakai lurus. Karena tumit umumnya sama jarak tumit. Makanya tumit yang dipakai ukuran bukan ujung jari. Jadi mau anak kecil, mau orang dewasa, lihat tumit. Tumit taruh di garis. Biasakan. Ukuran kita tumit. Kalau kebetulan karpetnya ada garisnya enak. Kalau karpet lagi nggak ada garis, lihat aja tumit kita. Kita lihat tumit kita. Kanan, kiri, sudah lurus tumitnya. Insya Allah softnya akan rata. Baik, yang berikutnya. Saat kita takbiratul ihram, perhatikan tangan. Allah. Perhatikan tangan. Tangan ini tidak terlalu dibuka begini. Tidak begini. Tangan juga tidak terlalu rapat begini. Tapi tangan biasa, normal. Dan posisi tangan ini, kita punya ujung jari jempol kita sejajar dengan bawah telinga kita. Allahu Akbar. Jadi tidak begini, tidak begini. Jadi nggak ada tuh, udah lebar, Allah. Nah, dalam mazhab kita nggak ada, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi normal aja berdiri, normal. Nah, ke depan menghadap begini, ini tangan dibuka. Tidak dirapatkan, tidak terlalu dilebarkan. Biasa. Ini telapak madhab ke kiblat. Bukan begini. Tidak Allahu Akbar. Enggak begini. Begini.
Loh kenapa takbiratul ihram itu begini? Saudara, kita sedang sholat saat kita